welcome back to Rajuna TV. Buat kamu yang baru di channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Terus dukung pertumbuhan channel kami melalui Saweria ya. Terima kasih, selamat menonton. Hai kawan Rajuna TV, semoga hari ini kamu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kalau kamu lagi sakit, semoga lekas sembuh. Kalau kamu lagi tidak bahagia, yuk coba minum air hangat dan istirahatkan mental kamu dari hal-hal yang membuat dirimu menderita. Udah ketama saja dulu saat menjadi petapa mau bangkit dari penyiksaan diri. Masa kamu mau menderita terus sih? Oke, berbicara tentang Buddha Gautama, pasti kebanyakan dari kalian tahu beliau adalah seorang putra raja dulunya. Tapi kenapa ya beliau tidak menjadi pemimpin kerajaan dan justru memilih menjadi petapa? Sebelum kita membahas itu, yuk kita cari tahu dulu riwayat hidup Pangeran Siddhartha dari kitab Lalita Wistara. Dahulu kala di surga Tusita, Bodhisatta Swetaketu mengumumkan bahwa ia akan lahir di bumi demi kesejahteraan manusia dan dewa. Sebelum turun ke bumi, Bodhisatta Swetaketu menyerahkan mahkotanya kepada Bodhisatta Maitreya. Bodhisatta Maitreya nantinya akan menjadi Buddha di masa mendatang setelah ajaran Siddhartha selesai. Sebelum Bodhisatta Swetaketu lahir ke bumi, beliau bertanya kepada para dewa dalam wujud apakah nantinya beliau akan masuk ke rahim seseorang. Kemudian salah seorang dewa, mantan Resi Mandraguna, menyarankan beliau untuk masuk ke dalam rahim sebagai gajah putih bergading 6. Selanjutnya Bodhisatta masuk ke dalam rahim ketika Ratu Mahamaya sedang tidur. Ratu Mahamaya adalah istri dari Raja Suddhodana di kerajaan Kapilawatu. Mereka adalah keturunan suku Sakya. Keesokan paginya Ratu Maya bercerita kepada suaminya yaitu Raja Suddhodana tentang mimpinya bahwa ada seekor gajah putih yang memasuki perutnya. Setelah mendengar cerita tersebut, Raja Suddhodana memanggil para Brahmana untuk mengartikan maksud dari mimpi yang dialami oleh Ratu. Para Brahmana lalu mengatakan bahwa Ratu sedang mengandung Raja Semesta yang kelak akan meninggalkan kehidupan rumah tangga menjadi Buddha dan membawa berkah bagi dunia serta banyak makhluk. Mendengar kabar baik itu, Raja Suddhodana memberikan banyak hadiah untuk para Brahmana. Raja juga menyiapkan istana untuk tempat tinggal Ratu selama mengandung. Selama masa kehamilan, Ratu dijaga oleh banyak dewa. Meski Ratu Mahamaya tinggal di istana yang megah selama kehamilan, Raja tetap berbuat baik dengan memberi derma bagi orang-orang yang membutuhkan. Selama masa kehamilan, Ratu juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangan kanannya di kepala mereka. Tidak hanya perbuatan baik dengan berderma yang dilakukan oleh Raja, beliau juga berpuasa di hari Posada atau Uposatha, belajar dhamma dan tidak melakukan tugas kerajaan. Bukan cuma Raja saja yang dapat berpuasa, kita pun dapat berpuasa di hari Uposatha tanggal 1, 8, 15, dan 23 setiap bulannya. Hingga akhirnya muncul banyak tanda Bodhisatta akan lahir. Tanda-tanda tersebut diantaranya banyak singa turun ke kota dari gunung Himalaya, tetapi mereka tidak melukai. Banyak para gajah menghormati raja, dan para dewa berkumpul. Hingga tiba saatnya Ratu merasa ingin melahirkan. Kemudian Ratu meminta izin kepada Raja untuk pergi ke Taman Lumbini. Lalu Raja meminta para pelayan untuk menemani Ratu menuju Taman Lumbini. Perjalanan menuju Taman Lumbini dilakukan dengan menaiki kereta. Senangnya terlahir sebagai Ratu Mahamaya yang berkesempatan mengandung bayi calon Buddha. Bagaimana ya proses melahirkan sang Bodhisatta di Taman Lumbini? Coba kawan Rajuna TV beri komentar ya. Nantikan video berikutnya untuk membahas kelahiran Bodhisatta dan masa muda beliau. Bye-bye.